Shalom, selamat pagi. Mungkin lebih semangat lagi, shalom. Ya, shalom. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali meskipun dengan jumlah yang terbatas kita di tempat ini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita juga bersyukur kita boleh mengikuti ibadah pada tahun 2021 di bulan Februari. Di awal bulan ini, biarlah kita boleh semakin mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu limpah. Tuhan berikan kesehatan buat setiap kita. Kita sungguh menyadari bahwa hampir 1 tahun kita menjalani masa-masa di masa seperti sekarang ini, masa pandemi. Tapi Tuhan memelihara kita begitu rupa, sehingga sampai saat ini kita boleh ada dengan kondisi tubuh yang sehat, dengan kondisi tubuh yang kuat, semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saat pagi hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita membawa hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau kesampingkan hal-hal lain. Biarlah pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Mari kita awali ibadah ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk pemeliharaan-Mu Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk setiap nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Yang Tuhan masih percayakan untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang kami percaya, satu hal yang kami yakini bahwa Engkau Allah yang tidak sedetik pun meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kami membawa hati kami membawa kerinduan kami Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab hanya dalam Engkau Tuhan ada kekuatan bagi setiap kami, untuk melewati musim-musim kehidupan kami, dalam masa-masa kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Biar setiap pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu, boleh berkenan di hadapan-Mu dan muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat satu pujian, bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi kita angkat pujian ini dari awal. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama berdiri. Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
hati. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu, hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dengan lembut kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ya Tuhan, ini hati kami Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari tinggikan namanya, sebab Dia Allah yang setia, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang penuh kasih. Haleluya, kami naikkan syukur, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, besar kuasa-Mu Tuhan, ajaib nama-Mu Tuhan. Oh Yesus,
bersyukur untuk hari ini, ketika kami masih boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini sungguh luar biasa. Dan saat ini kami mau datang beribadah kepada Engkau, mengembalikan segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus yang memimpin mereka sehingga pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Sidang jemaat yang masih beribadah di rumah, bahkan juga semua kami yang ada di lantai 1 dan lantai 2, biarlah sukacita kami tetap sama untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, kami tabiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih sanggup untuk berdiri? Yang di rumah juga masih semangat dan bersuka cita ya. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian hanya di dalam nama Yesus. Ada kekuatan kita. Biarlah firman-Nya yang terus menerangi setiap langkah hidup kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan menghadapi segala tantangan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia.
maju untuk samping kanan kirinya, nggak kelihatan ya. Boleh anggukan gitu. Oke ya. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dalam Dia ada sukacita, dalam Dia ada pengharapan. Siapa di sini yang mau terima sukacita surga? Boleh lambaikan tangannya. Yang di rumah juga boleh lambaikan tangannya ya. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan, Allah yang sungguh baik. Ya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Silakan jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian bersama Bapa. Misalnya Allah kita adalah Allah yang selalu setia, Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita, dan kita melewati setiap musim, setiap masa. Ya Tuhan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamaku di setiap musim hidupku, pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatkan jiwaku, hadiahlah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Hamba. melimpah bagiku. Kemurahan Tuhan untuk kita pada minggu pertama di bulan ini, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan terus menyertai dan memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan, memohonkan kepada Tuhan agar kita diberikan firman Allah yang memberikan kita kekuatan menjalani hari-hari kita. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu Besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di dalam surga, hati kami penuh dengan syukur. Hati kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang telah menuntun kami
menolong kami sepanjang bulan Januari, dan pada hari ini kami telah memasuki minggu pertama pada bulan yang kedua tahun ini. Tuhan, ajarkan kami menghitung hari-hari kami, agar kami menjadi bijaksana Tuhan. Ajari kami menghitung segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, hingga memasuki minggu pertama pada bulan ini. Sungguh hati kami penuh dengan syukur dan harus jujur mengakui Engkau ada menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami. Baik kami yang masih anak-anak hingga yang lanjut usia. Pada hari ini kami ingin merayakan Sabat, ingin memuliakan Engkau. Dan segala puji-pujian yang sudah kami naikkan, terimalah sebagai persembahan yang memperkenan hati-Mu. Engkau dimuliakan Tuhan di dalam kesederhanaan dan segala kelemahan kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh sidang jemaat, anak-anak hingga yang lanjut usia, di lantai 1 maupun yang ada di rumah kita masing-masing, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai kita. Saya memang selalu belajar untuk menghitung hari-hari ya, melihat tanggal, melihat hari-hari, minggu-minggu. Saya selalu tidak lupa, walaupun bisa lupa, tapi selalu teringat. Waduh, ini sudah minggu pertama, ini sudah minggu kedua, dan seterusnya. Maka kita akan menjadi bijaksana memang kalau selalu menghitung hari, menghitung minggu-minggu, kita menjadi bijaksana. Loh, sudah minggu terakhir. Loh, aku belum bikin apa-apa. Loh, sudah minggu kedua. Loh, harusnya sudah begini. Nah, itu penting sekali. Terima kasih untuk seluruh sidang jemaat, mulai dari sekolah minggu, seluruh jemaat kaum muda, juga oma-oma, dan seluruh majelis yang sudah mendoakan, acara dipanggilnya ayah kami, bapak saya, yang sudah berumur 78 sebenarnya, walaupun di KTP-nya masih 74, tetapi sudah 78. Semuanya sudah berjalan dengan lancar. Saya kembali pada tanggal 2, ya, pada tanggal 2 yang lalu dengan kondisi yang sehat bersama dengan istri saya, dan semua keluarga juga sudah dihiburkan, karena memang orang Batak itu kalau sudah anaknya sudah menikah semuanya, apalagi sudah punya anak, itu sudah bukan duka cita sebenarnya. Sudah berita sukacita. Karena apa? Sesuai firman Allah. Karena Batak itu kayak sedikit ada tradisi Yahudinya ya. Kalau sudah umur manusia itu 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun sampai 80 tahun udah bonus-bonus gitu. Jadi sukacita. Keluarga sudah istilahnya itu merayakan segala kebaikan Tuhan itu. Kalau sudah di acara sahur matua namanya, sudah selesai. Itu sebabnya bapak saya itu meninggal, enggak boleh lagi tangannya dilipat di sini. Ya, sudah lepas, sudah bebas. Jadi Batak itu dia punya tradisi yang banyak yang bagus sekali. Lihat simbol-simbol aja kita tahu, oh ini menantu, oh ini anak, oh ini putri, oh ini anak laki-laki. Sudah tahu dari pakaian, dari posisi berdiri, duduk, bahkan sampai meninggal. Nah, kalau tangannya sudah di sini di samping berarti sudah sukacita, sudah lepas, tidak ada beban lagi gitu. Apalagi ayah saya sudah terima Yesus sejak tahun 2007 yang lalu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak untuk semua doa-doa, perhatian, dan semua bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada keluarga kami. Kami bersukacita, kami berterima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Pada hari ini kita akan masuk dalam minggu pertama
dan akan menerima juga pelayanan perjamuan suci. Kita sudah tiba pada pemberitaan firman Allah pada kitab Bilangan. Ya, pada kitab Bilangan atau dalam bahasa Inggris disebut Numbers. Ya, bilangan berarti ada sesuatu yang dibilang. Bukan dibilang diomong ya, dibilang, dihitung. Bilangan ganjil, bilangan genap, ada sesuatu yang dihitung. Kalau kitab Imamat berarti berbicara tentang pelayanan, Kejadian berbicara tentang jadinya bumi ini, Keluaran berbicara tentang keluarnya bangsa Israel, dan Bilangan itu berbicara tentang sesuatu yang dihitung. Ada yang dihitung, walaupun saya tahu dari wajah saudara tidak suka matematika. Ya kan? Tapi sebenarnya itu hanya untuk menghindar, tidak mau kerja keras. Aku memang gak suka matematika. Tapi sebenarnya kalau kita jujur, kita suka. Saya sudah perhatikan, tukang bemo, supir bemo, termasuk juga orang-orang yang ada di pasar, itu saya perhatikan. Kalau bapak ibu naik bemo, perhatikan bapak bemo itu. Bapak supir. Itu perhatikan. Dia terus sambil jalan mobilnya, sambil terus hitung-hitung uangnya. Betul ya? Hitung, ada yang dilurus-lurusi begitu. Nanti sudah ditaruh di sini, saya perhatikan benar, sudah disimpan begini, nanti di perjalanan, diambil lagi, dihitung lagi. Dihitung terus, dimasukin lagi, dihitung lagi. Ibu-ibu juga begitu. Dikira akan nambah sebentar kalau dihitung. Kita suka menghitung, walaupun kita tidak suka matematika. Ketika bapak supir menghitung uangnya, dia akan menemukan sesuatu. Oh, setoranku masih kurang 20.000 lagi. Diulangi lagi sama dia, nanti salah. Kalau aku sudah ada duit sekarang 100.000, setoranku 70.000, nanti aku bawa pulang ke rumah, baru 30.000, istriku butuh 50.000. Maka dia akan mempercepat kendaraannya, maka dia akan panggil orang lebih banyak. Ketika kita menghitung sesuatu, kita pasti menemukan sesuatu. Amin saudara. Nah, kitab Bilangan dicatat di dalam Alkitab kita untuk kita bisa menghitung dan kita akan menemukan sesuatu di dalamnya. Dan kalau saya simpulkan seluruh pasal dalam kitab Bilangan ini, hanya 2 saja yang kita temukan secara garis besar. Yang pertama, kita akan menemukan ketika kita menghitung kebaikan Tuhan, kita akan menemukan, kita punya banyak pelanggaran. Dan yang kedua, ketika kita menghitung dan menghitung, kita akan menemukan, aku terima banyak berkat Tuhan. Amin saudara. Ya. Kitab Bilangan diberikan kepada Musa, sampaikan kepada Israel, hitunglah. Mulai dari jumlah mereka, mulai dari banyak kesalahan mereka, sampai kepada berkat-berkat Tuhan yang mereka terima. Dihitung semuanya. Kalau kita sudah punya anak 2, dihitung baik-baik. Jangan sampai tiba-tiba jadi 4. Padahal kita tidak siap. Mari kita menghitung kebaikan Tuhan. Kita akan menemukan apa saudara? Kita menemukan yang pertama bahwa kita punya banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Saya hanya mencatat beberapa pelanggaran saja, tetapi itu akan menjadi pelajaran bagi kita. Dalam Bilangan pasal yang ke-11 sampai pasal 13, di situ ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita akan baca terlebih dahulu yang pertama, kita melawan Tuhan hanya karena kebutuhan. Hanya karena makanan. Itu dicatat untuk kita menghitungnya menjadi bijaksana. Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 6 demikian firman Tuhan. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Orang-orang
Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka. Tidak ada tarik sisnya ya. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ini perlu menjadi bilangan bagi kita. Ini perlu kita perhitungkan, kita perhatikan. Supaya kita menemukan, oh Tuhan, bulan Februari kami masuki, kalau aku menghitung, aku gagal Tuhan tanggal sekian. Aku gagal Tuhan bulan yang lalu. Sehingga kita menjadi bijaksana. Musa mencatat ini baik-baik. Bahwa bangsa Israel pernah ditemukan oleh Tuhan gagal. Karena apa? Melawan Tuhan hanya karena makan, minum, kebutuhan sehari-hari. Jangan anggap remeh saudara, makan minum jangan anggap remeh. Karena ujung-ujungnya nanti kata orang Batak, ujung-ujungnya perut. Apa yang kita kerjakan, kita cari, berbisnis, bekerja dan lain sebagainya, sekolah, ujung-ujungnya semua dimasukin ke mulut, ke perut. Perhatikan baik-baik. Masalah makan, masalah kebutuhan itu bisa membuat kita melawan Tuhan. Bangsa Israel, aduh, ngapain kita di padang gurun ini? Kita kurus kering, kita mati kelaparan, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata kita lebih cepat bersungut-sungut daripada meminta. Perhatikan kalimat saya ini saudara. Ini penting dan saudara kalau lakukan, saudara menjadi baik, saya menjadi baik. Perhatikan, ternyata manusia itu punya karakter lebih cepat bersungut-sungut daripada meminta. Perhatikan, kita harus rubah itu. Tuhan benci bersungut-sungut. Saya ulangi, tidak main-main ini, tampak sederhana tapi tidak main-main. Jangan bersungut-sungut. Mereka mau makan apa tadi saudara? Daging. Dilarang Tuhan kah makan daging? Enggak. Tapi seharusnya kalau kita minta makan daging, apa yang kita, kalau pengen makan daging, apa yang kita lakukan? Minta. Berulang-ulang seingat saya, memori saya pegang mimbar ini. Sudah berapa kali saya bicara tentang bersungut-sungut. Minta. Jangan lebih cepat bersungut-sungut. Minta. Di rumah itu praktekkan. Anak-anak perhatikan. Di rumah itu praktekkan. Jangan lebih cepat bersungut-sungut. Coba stop dulu sungut-sungut. Minta dulu. Aku mau begini. Aku mau begitu. Minta dulu. Jangan. Burung apa? Burung emprit sama tawon itu lebih bagus sungut-sungutnya daripada kita. Bikin pusing kita. Minta. Ini sederhana loh, tapi sulit kita lakukan. Minta. Amin saudara. Minta. Tuhan kita sampai berulang kali ketok. Apalagi minta, cari akan mendapat. Sampai Tuhan itu agak gemes ya. Masa ada orang meminta, dia minta telur Tuhan kasih ular. Masa ada orang, ya, masa minta roti dikasih batu? Minta. Saya juga mau belajar kepada Tuhan.
supaya kita jangan cepat bersungut-sungut. Coba minta. Paling mudah bersungut-sungut. Anak-anak Tuhan apalagi karena sudah ke gereja. Nanti dia akan menemukan sebuah kenyataan. Nanti jam 4 sore saya akan berkhotbah lagi di sini. Saya akan mendoakan pendeta di Nongko Jajar menjadi pendeta. Saya akan sampaikan bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, masa Tuhan tidak sediakan untuk kita? Ketika kita datang kepada Tuhan, masakan Dia tidak mendengarkan kita? Seringkali kita merasa kalau kita sudah datang ke gereja, kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita kira sudah Tuhan sudah punya kewajiban untuk melakukan semuanya. Tuhan tetap bilang minta. Harusnya Tuhan sudah tahu. Lu memang tahu dia. Tapi rumus di Alkitab mengatakan minta. Kita harus minta. Anak-anak butuh apa? Butuh pensil kah? Butuh keroan kah? Jangan langsung berpikir begini. Harusnya orang tua sudah tahu. Ya enggak tahu, kan bukan dukun. Dukun juga tidak tahu. Minta yang baik. Ini perlu saudara. Mari kita belajar meminta. Saya juga mau belajar meminta. Bangsa Israel mengatakan, kami, siapakah yang memberikan kita makan daging? Tetapi sesungguhnya bukan kebutuhan untuk makan daging mereka. Ayat yang pertama, ayat yang keempat tadi, orang-orang bajingan. Keras loh ini. Ngerti enggak bajingan itu? Kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya bajingannya? Bajing kan Iya, orang-orang penjahat. Jadi bukan masalah aku butuh makan daging. Bukan, orang-orang ini adalah disebutkan orang bajingan, di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Perhatikan baik-baik. Nafsu rakus. Bersungut-sungut bukan karena kebutuhan untuk sekolah sebenarnya. Contoh ya, nggak ada pulsa contohnya. Anak-anak nggak ada pulsa. Padahal kebutuhan untuk sekolah enggak pulsa itu. Untuk belajar kan? Untuk belajar kan, betul ya? Tetapi dia bersungut-sungut untuk main? Untuk mainan. Itu kebutuhan atau? Itu nafsu. Ya, sudah ada tahu tempe di rumah. Bersungut-sungut. Pengen makan daging itu kira-kira kebutuhan apa enggak? Hah? Kebutuhan enggak? Kebutuhan pengen makan daging. Tetapi protein yang ada di tahu tempe pun bisa menutupi kebutuhan dari daging. Nafsu rakus. Perhatikan baik-baik. Bangsa Israel mengatakan, kami teringat ketika di Mesir kepada ikan yang kita makan. Coba saudara perhatikan, pengen makan daging, tapi yang teringat apa? Ikan. Ini ada sesuatu yang tidak jujur. Bangsa Israel ini tidak jujur kepada Tuhan. Sebenarnya mereka memang ingin melawan Tuhan. Mereka buat proposalnya ingin makan daging, padahal hatinya ingin makan ikan. Saudara bisa paham ini? Ketika kita bersungut-sungut 89,90% kita bisa salah. Kita bisa keliru. Bisa salah, bisa keliru. Di tetangga saya, di kampung saya dulu, ada namanya teman saya masih di bawah saya. Pokoknya kerjaannya anak ini terus saja di kampung itu berisik gitu ya. Pokoknya dia selalu cari masalah. Nanti langsung lari dia ke tengah-tengah halaman, persis di sebelah rumah saya masalahnya. Jadi saya tahu waktu kecil.
lari di tengah-tengah halaman, langsung teriak, aduh, aduh. Dia pengen orang semua perhatikan, termasuk papanya, mamanya, abang-abangnya, aduh sakit sekali. Padahal nggak ada apa-apa. Bahasa Bataknya itu, oh buson, gitu. Tiup ini, tiup. Gitu. Anaknya memang aneh. Nanti udah datang gitu abangnya ya, karena sudah malu didengar tetangga, datang abangnya, datang bapaknya, pengen meniup. Entah mana yang sakit gitu ya. Ada sakit katanya cuma ditiup gitu loh. Masuk akal enggak? Tiup ini katanya, sakit sekali, katanya. Tapi tiup. Begitu sudah datang abangnya lari nanti mau tiup, sudah terlambat. Katanya. Loh iya benar. Sudah terlambat. Ketika sudah terlambat nggak jadi tiup, pergi lagi. Aduh kok dibiarin. Wah pokoknya anak ini kacau sekali. Karena beberapa hari yang lalu saya pulang kampung, saya pengen tahu di mana dia. Di Riau Pekanbaru, saya cari tahu apa nama Facebooknya. Saya cari tahu Facebooknya betul, saya langsung kirim messenger. Apa kabar Lei? Kabar baik, bagaimana kabar di sana? Dalam hatiku, oh buson, tiup ini gitu. Sudah gede orang. Bangsa Israel bersungut-sungut tidak jelas. Ingat baik-baik, bersungut-sungut itu tidak jelas. Maksudmu apa? Pengennya makan daging, tapi hatimu pengen ikan. Apalagi? Semongko loh. Coba. Kepada mentimun, kepada semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih, kalau ada coklat juga disebut. Ini yang benar mana? Memang jelas-jelas pengen bikin mangkel Tuhan. Memang pengen menyulut kemarahan. Dan yang paling menyakitkan ketika mereka mengatakan begini. Kami teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Perhatikan, saya analisa ayat-ayat ini benar-benar pelan-pelan. Sungut-sungut ini mengerikan. Akan banyak dosa-dosa yang muncul ketika kita bersungut-sungut. Di antaranya adalah bohong. Kita teringat ikan makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Saya mau tanya kepada saudara. Mereka di Mesir, keluar dari Mesir, ini sekarang sudah di padang gurun. Kenapa sih mereka dikeluarkan dari Mesir? Karena saya mau tanya, seorang budak kalau makan ikan, makan bawang pre kira-kira di rumah orang di negeri lain, itu kira-kira bayar enggak ya? Bukan cuma bayar saudara, nyawa mereka jadi taruhannya. Namanya diperbudak itu seluruh hidupnya adalah milik tuannya. Kita teringat tidak bayar apa-apa, tidak bayar apa bagaimana kamu sudah mau dibunuh. Kamu membuat batu bata yang tadinya jerami diberikan sekarang nggak diberikan lagi. Kamu dicambuk setiap hari oleh pengerah-pengerah di Mesir. Apanya yang nggak bayar? Kamu bayar dengan nyawamu. Saudara perhatikan baik-baik. Seringkali kita merasa ikut Tuhan ini kok beratnya, kok susahnya. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa sebelum engkau mengenal Kristus, kamu lebih stres, kamu lebih susah. Karena kurang bersyukur. Itu yang membuat kita merasa, aduh kok lebih enak yang dulu ya. Dulu enak, nggak ke gereja hari Minggu enak, makan bawang pre, makan ini di mall dan sebagainya. Betul, mulutku sepertinya enak. Tetapi jiwamu taruhannya binasa. Kita sedang diperbudak oleh dosa, kita merasa enak dan nyaman. Padahal kita halusinasi, kita sedang membohongi diri kita. Berfata morgana, kita melihat seperti ada air, sepertinya indah. Padahal kita kehilangan semuanya. Ketika kita ikut Tuhan, bukan Tuhan tidak kasih daging, minta. Saya mau mendorong seluruh sidang jemaat, kita perlu apa dalam hidup kita di dunia ini?
minta, belum diberi, ada waktunya. Ada waktunya nanti Tuhan mengirimkan burung puyuh. Pada pasal 11 sampai pasal 13 Tuhan kirimkan burung puyuh. Seluruh perkemahan itu penuh sampai sekekang kuda kira-kira tingginya segini. Bayangkan burung puyuh berapa lapis, luasnya. Kalau orang berdiri 2 juta orang itu berapa hektar. Puyuh semuanya. Di padang gurun tidak ada puyuh memang. Mata jasmani kita melihat impossible. Tidak mungkin di padang gurun ada daging. Tuhanmu itu siapa tuh? Tidak ada memang di sana di padang gurun. Tapi Tuhan bisa kirimkan. Katakan amin saudara. Ya, gajimu yang hanya segitu memang kalau dihitung. Ya tidak bisa memang. Tidak bisa memang. Tapi Tuhanmu siapa sih? Tuhanku siapa sih? Bangsa Israel mengatakan, kami makan di Mesir begini, tidak bayar apa-apa. Bohong. Lalu mereka katakan begini, tetapi sekarang kita kurus kering. Benar enggak saudara? Orang kurus kering, bersungut-sungut, minta daging. Kurus kering itu saudara definisinya di sini. Orang yang sudah penyakitan, sudah enggak nafsu makan. Sudah enggak nafsu makan. Kita di sini kurus kering. Penalti. Salah lagi. Coba saudara baca Hendy. Ulangan pasal 29 ayat yang kelima. Bagaimana sih mereka ini? Kok bilangnya kurus kering? Ulangan pasal yang ke-29 ayat 5. Iya, 40 tahun terus. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu terus. Iya, perhatikan baik-baik saudara. Kalau orang sudah kurus kering, pakaiannya sudah tidak cukup lagi, longgar. Kasutnya juga sudah longgar. Saudara perhatikan, ini jaminan yang sedang diberikan Tuhan kepada Israel. Pakaianmu tidak rusak, kasutmu juga tidak rusak. Bayangkan, Tuhan memperhatikan hal-hal yang fisik, apalagi yang dilindungi oleh pakaian itu, apalagi kaki yang dilindungi oleh kasut itu. Lebih penting mana pakaian atau orang yang memakai? Ya. Tuhan lebih mementingkan manusia. Lebih penting, lebih berharga kita di mata Tuhan dari itu semua. Tetapi pun itu Tuhan cukupkan, Tuhan berikan. Jangan bilang kurus kering. Jangan bilang aku melarat ikut Tuhan. Jangan katakan aku susah ikut Tuhan. Jangan, itu melawan Tuhan, saudara. Jangan. Aku menjadi miskin karena melayani Tuhan. Jangan. Aku tidak dapat apa-apa karena aku pergi ke gereja. Jangan. 40 tahun Tuhan memelihara. Bahkan pakaian bangsa Israel pun disebutkan secara literal di Alkitab. Pakaianmu tidak rusak. Padahal di padang gurun itu ekstrim cuacanya. Mengapa tidak rusak? Karena siang hari Tuhan jadi tiang awan, menjadi payung awan. Supaya mereka tidak panas. Dan malam hari Tuhan menjadi tiang api. Obor yang menerangi semuanya. Sehingga mereka tidak kedinginan. Terjamin. Terawat. Jangan hati dan mulut kita berkata kepada Tuhan, aku ini melarat, aku ini kurus kering karena ikut Tuhan. Jangan. Saya sebagai hamba Tuhan, istri saya, keluarga saya sebagai keluarga pendeta. Jangan sampai ada muncul dalam pikiran, susah jadi pendeta. Kenapa kita bisa mengatakan susah jadi anak Tuhan, jadi pendeta? Karena kamu menghitungnya salah. Amin saudara. Karena kita menghitung salah. Kita pakai kalkulator yang kurang baterainya. Error hasilnya, selalu rugi kan? Coba pakai kalkulatornya Tuhan. Bernafas, apa saudara?
berkat. Bernafas, berkat. Orang di sana bernafas susah sekali loh. Kena virus, bernafas susah sekali dia. Kita susah menghitungnya kan? Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa makan apa? Makan sayur, berkat. Kita masih diberikan kesempatan bisa makan nasi, berkat. Papa saya itu kalau saya hitung saudara, 8, 5, 8, 11, ada 15. Selama perawatan paling tidak 15 kantong darah. Itu setengah mati nyarinya saudara. Nyari darah itu, yang persis sama dengan darahnya orang tua. Benar-benar. Di tebing tinggi dirawat, saya harus telepon ke Medan, cari teman yang punya teman, temannya teman punya teman, untuk mencari teman yang ada di PMI. Apalagi karena kebutuhan darah luar biasa, begitu kita minta darah, mereka minta apa? Barter. Barter. Saking minimnya darah. Jadi kalau kita minta darah, kita harus sumbangkan darah. Atau orang lain harus sumbangkan darah supaya stok ada di sana. Sampai begitu loh kondisi sekarang ini. Hanya karena tidak bisa makan sapi sekali sebulan, bersungut-sungut. Bangsa Israel diminta menghitung dan menemukan mereka telah melawan Tuhan hanya karena makanan. Saudara ingat baik-baik, apalagi anak-anak mungkin ya, zaman sekarang ini susah sekali untuk makan. Kalau masih ada di piring kita tahu, tempe, nasi, ikan asin yang melotot maupun yang terpejam, kita bilang apa? Belajar yuk. Terima kasih. Terima kasih. Itu makanan pasti jadi vitamin, IQ-mu nanti jadi bagus sekali. Jadi cerdas. Nah, apalagi tahu itu mengandung banyak pengetahuan. Maksud saya jangan bersungut-sungut. Minta kalau kita perlu. Bilangan pasal 12, ketika mereka menghitung apa yang ditemukan, mereka melawan Tuhan dengan menggosip hamba Tuhan. Ya, ini dihitung ya, dicari, menghitung hari-hari di masa lalu. Loh, kita menemukan ternyata kita melawan Tuhan. Pasal 12 bilangan ayat 1 sampai 3. Untung di sini semua jemaat mendoakan hamba Tuhan. Amin ya. Bukan bukan menggosip hamba Tuhan. Bahaya loh menggosip hamba Tuhan. Bilangan pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat 3 demikian. Miriam serta Harun menggosipin Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Hamba Tuhan Musa ya. Sangat lembut, berarti hamba Tuhan yang lain paling tidak waduh saya bahaya, jangan-jangan saya kasar ya. Lembut. Perhatikan baik-baik. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan baik-baik. Jangan digosipin. Yang nakal-nakal aja pun jangan digosip. Apalagi yang baik. Yang baik-baik. Saudara perhatikan, gosipnya apa? Miriam dan Harun, saudara lo padahal sama Musa. Tapi kalau namanya sudah gosip, tidak peduli saudara, tidak peduli siapapun, tidak peduli pendeta, tidak peduli siapa. Digosip, digosok makin sip. Bahaya. Tentang apa gosipnya? Itu Musa mengambil perempuan Kus.
Saudara perhatikan baik-baik, ini fitnah. Ini gosip. Musa tidak pernah lagi menikah. Musa tidak pernah lagi punya istri kedua. Istrinya hanya satu, namanya siapa? Zipora anak Imam Midian, Yitro. Ketika dia lari dari Mesir, lalu dia menggembalakan dombanya Yitro. Zipora ya, betul ya? Ada cewek di sana cakep. Zipora, dia menikah. Memang Zipora ini adalah dari suku Midian. Tetapi ingat, peraturan tentang pernikahan di Israel tidak boleh menikah dengan bangsa-bangsa lain. Itu terjadi setelah puluhan tahun setelah Musa menikah. Saya sederhanakan. Musa ini sudah menikah dengan Zipora sebelum terjadi di padang gurun ini. Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa ini sudah menikah. Peraturan tidak boleh menikah dengan bangsa lain di mana? Di sana. Si Musa sudah punya anak. Paham? Lalu digosip, perempuan Kus. Saudara tahu arti perempuan Kus? Kus itu sebuah bangsa yang ada di Afrika Utara. Ya, Nubia sekarang. Afrika Utara. Jadi ternyata si Zipora itu kulitnya agak hitam. Jadi sebutan Kus itu adalah sebutan untuk orang hitam. Saudara perhatikan baik-baik. Mereka cari celah bagaimana untuk menggosipkan hamba Tuhan. Perempuan Kus, perempuan hitam maksudnya. Rasis. Bangsa Israel menghina Tuhan dengan menggosipkan hamba Tuhan. Saudara pernah melihat, ini perlu dibaca ya. Tidak boleh memang menggosipin hamba Tuhan, apalagi fisik. Ini bukan pembelaan ya, tapi saudara hati-hati. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 23. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23. Yang sering menggosipin hamba Tuhan apalagi fisik, baca yang keras ya. Diterkam harimau nanti kamu. Enggak ya, beruang ya. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23. 1, 2 ya, semua baca. Elisa dan sedang, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya. Apa katanya? Coba. Menghina hamba Tuhan loh. Yang Musa, perempuan Kus, kulit hitam, keriting, dah boleh, rasis. Yang Elisa, kebetulan pendeta Elisa buta. Apa yang terjadi ayat berikutnya? Anak-anak itu diapain? Diberkati Tuhan? Enggak. Apa yang terjadi? Lalu? Ya hati-hati ya. Jangan mengejek-ngejek hamba tuh. Udah benar. Bilang ganteng berulang-ulang. Enggak, maksud saya ini Alkitab. Ketika kita menghitung bilangan-bilangan hidup kita, kita rupanya menemukan bahwa kita banyak salah di hadapan Tuhan. Jangan rasis. Cina, Batak, enggak. Kita Indonesia, amin saudara. Kita anak Tuhan bersama-sama. Tidak ada hitam, tidak ada putih, kita sama-sama, pria wanita sama-sama. Jangan saling menghina, jangan saling merendahkan. Kalau di kampung, aduh, saya hampir 2 minggu di kampung, saya kenyang. Anak-anak itu main, baby. Apa yang baby? Benar saudara, temannya itu dibilang, ada apa gitu, baby go. Yang satu lagi bilang anjing.
Kaget saya, namanya nurani kita kan bersih ya. Selalu dengar firman Tuhan ya. Kalau di sana jarang mungkin. Benar. Anak-anak kecil itu loh. Termasuk keponakan saya satu. Masih ikut, kau. Sama siapa dibilang? Kakaknya. Waduh. Tuhan ampuni, mengerikan sekali. Bangsa Israel menghina Tuhan. Apalagi yang menghina ini adalah golongan hamba-hamba Tuhan. Miriam, Harun. Mereka mengata-ngatai. Apa yang terjadi? Langsung seketika Miriam terkena kusta. Ya mungkin kita tidak terkena kusta ketika kita menghina seorang pendeta. Kalau ada pendeta yang sedang lemah pun, apa sih yang kita lakukan? Apa yuk? Doakan. Ayo sidang jemaat, doakan. Jangan ikut-ikutan orang, yuk pendeta itu jatuh, berzina gini. Jangan ikut-ikutan. Begitu dengar ada seorang hamba Tuhan dalam keadaan salah, termasuk pendeta Stephen Manurung, tolong cepat-cepat doakan. Cepat doakan. Begitu dengar berita, begitu baca WA, langsung berdoa. Itu sikap yang baik. Sikap yang baik, jangan langsung cepat-cepat. Iya kan gereja mereka kan begini. Stop. Langsung cepat berdoa, Tuhan. Kalau itu pendeta dari luar, doakan pendeta. Lalu ingat pendetamu, langsung doakan pendetamu. Tuhan, tolong pendeta saya. Itu yang benar. Nah, ketika kita melihat, ada banyak rupanya pelanggaran kita di tahun-tahun yang lalu, di bulan-bulan yang lalu. Maka apa gunanya bilangan ini? Untuk mempermalukan? Tidak. Apa gunanya bilangan ini dicatat, kesalahan-kesalahan ini dicatat untuk apa? Untuk kita dipermalukan di hadapan orang lain? Tidak. Untuk apa? Supaya kita ada waktu memperbaiki diri dan berubah. Amin saudara. Berubah. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena makanan. Jangan suka menghina dan menggosip orang lain. Tuhan tidak suka. Kalau butuh, minta. Kalau ada lihat orang salah, doa. Kalau butuh, minta. Kalau lihat orang salah, berdoa. Sekarang kita melihat ketika kita menghitung kebaikan Tuhan, kita menemukan berkat Tuhan dalam kitab bilangan ini. Bilangan pasal 6, ayat yang ke-22 sampai 27. Inilah berkat Tuhan yang disediakan oleh Tuhan untuk sidang jemaatnya, yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Berkat-berkat ini akan menjadi bagian kita. Kita baca bilangan 6, ayat yang ke-22 sampai 27. 1, 2, ya. Berfirmanlah. Serentak, seragam supaya bagus. 1, 2, ya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, apa itu? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin saudara. Musa mengatakan kepada Harun, beginilah kamu harus berbicara dan memberkati umat. Berarti apa sekarang tugas seorang hamba Tuhan? Tidak lain tidak bukan. Memberkati. Amin saudara. Memberkati. Kita para pelayan-pelayan Tuhan, tujuan kita melayani Tuhan, memberkati. Jangan bosan-bosan dan jangan marah kalau selalu saya ingatkan. Musikmu itu pakai untuk memberkati orang. Amin. Makanya mereka sampai berlatih setengah mati. Mereka terus berlatih setengah mati. Makanya kita selalu ingin menyediakan pelayanan multimedia dan sebagainya dengan bagus. Jangan pernah risih kalau Pak Pendeta bolak-balik cek sana, cek sini. Karena itu yang dalam pikirannya. Memberkati. Tidak ada kata lain. Supaya diberkati.
Berjalannya pun kita sebagai anak-anak Tuhan memberkati orang lain. Berdandannya pun kita sebagai anak Tuhan memberkati orang lain. Karena apa? Sidang jemaat, engkau layak diberkati Tuhan. Amin. Inilah yang harus kamu katakan. Apa itu? Blessing word. Kata-kata berkat yang harus disampaikan. Ada 3 jenis berkat yang disediakan Tuhan kepada sidang jemaat. Berkat yang pertama, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ini dalam kata kerja bahasa Ibrani, terus menerus, imperfect. Terus menerus, day by day, hari demi hari, Tuhan akan memberkati engkau. Jangan sepelekan ketika pendeta sedang angkat tangan dan menaikkan doa berkat kepada sidang jemaat. Aminkan. Saya ulangi sekali lagi, sayang sekali. Kalau jemaat itu saya lihat di gereja besar, begitu pemimpin pujian berkata, mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih. Semua jemaat itu sudah pendeta lagi berdoa, syafaat mau doa berkat. Ada apa saya pikir? Semua ngumpul di pintu, pengen cepat-cepat keluar ke parkiran mobil supaya dia yang lebih dahulu masuk ke Tunjungan Plaza, ke mana. Seolah-olah di restoran sana nanti habis semua makanan. Ada apa ya, mau doa berkat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita sudah asik, saya paling kalau disebutkan seorang hamba Tuhan yang fanatik dengan doa berkat, ya terserah saudara. Tapi kalau sudah mau doa berkat, aduh aku mau Tuhan. Apapun yang dibilang pendeta dalam doa berkat, pasti ku bilang amin. Karena saya perlu itu. Saya aminkan itu. Kalau enggak siapkan semua pakaian apa, jangan sampai ada yang tinggal. Mbok tunggu sih. Sebentar lah, letakkan dulu semua itu, terima dulu berkatnya. Itu bukan liturgi saja pendeta doa berkat, enggak, itu aminkan. Ada 3 berkat yang disediakan, berkat perlindungan, imperfect, terus menerus. Tuhan melindungi engkau ketika engkau keluar, ketika engkau masuk rumahmu, keluar rumahmu, Tuhan menyertaimu, amin. Lalu kemudian disebutkan, Tuhan akan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Berkat Tuhan yang kedua ini seperti sinar matahari yang tidak pernah gagal. Amin kan itu saudara? Berkat untuk sidang jemaat. Tuhan akan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Seperti matahari, kasih karunia Allah itu adalah matahari. Kamu mau nakal, mau bandel, matahari akan tetap bersinar. Apalagi kamu anak Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kasih karunia yang disebutkan di sini, inilah kebaikan Tuhan. Disinari engkau dengan berkat-berkatnya sepanjang hari, supaya engkau bisa bekerja, supaya tubuhmu bisa menerima vitamin C. Kita kirakan kalau berkat Tuhan itu besok dapat mereng sikit. Besok gaji naik 4 kali lipat. Astaga, kok berkat Tuhan begitu sih? Menyinari engkau, kamu bisa bangun, matahari menyinari engkau. Vitamin C di tubuhmu, ultraviolet yang cukup untuk kulitmu. Kan kita tidak syukuri kan? Kita hanya syukuri kan kalau ada embody yang mahal itu. Baru bersyukur kan? Matahari gratis gini kita tidak syukuri kan? Padahal kalau tidak ada matahari, mau embody seharga truk juga tidak bisa memperbaiki kulit. Matahari itu loh penting sekali. Aku akan menyinari engkau dengan kasih karunia. Dan berkat yang terakhir, aku akan menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kalau saudara melihat wajah saya, mungkin bisa apa juga, enggak damai sejahtera ya. Betul kan? Itu pendeta. Apalagi debt collector. Gak nyaman kita lihat wajahnya ya. Penagih hutang itu loh Pak. Iya kan? Begitu dia datang, dia mau menghadapkan wajahnya, dia buka maskernya, kita malah lari. Karena apa? Tagihan.
Mungkin pendeta pun wajahnya tidak terlalu damai. Kita lihat ya, mungkin karena pendeta ya, wah, tenanglah wajahnya ya. Tapi saudara lihat, damai sejahtera. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu setiap hari dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang dimaksud di sini bukan Tuhan hadap-hadapkan wajahnya gini. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Tuhan. Damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah yang melampaui segala akal. Dalam yoga saudara akan diajari tarik nafas 3 kali dalam-dalam. Renungkan engkau sedang ada di pantai Bali. Lalu engkau ada di sebuah ruangan. Lebih dalam, lebih dalam. Di sekolah minggu pun kan ada. Sedalam-dalam. Lalu kita buka mata, rasa tenang ya. Rasa tenang. Begitu ada telepon lagi. Debt collector lagi. Susahlah. Nah, damai sejahtera yang dimaksud ketika Tuhan menghadapkan wajahnya. Damai sejahtera yang melampaui akal. Damai sejahtera yang masuk akal itu seperti tadi. Tarik nafas 3 kali, bayangkan sedang di Bali, kamu sedang punya uang banyak, hatimu damai. Enggak, itu biasa. Orang yang lebih dari damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam keadaan susah pun hatimu damai sejahtera. Dalam keadaan pergumulan banyak pun hatimu bisa damai sejahtera. Terima berkat dari Tuhan. Kamu terima berkat yang ketiga ini. Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau peace beyond peace. Damai yang melampaui segala damai yang ada di bumi ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir, dinaikkan beberapa oktav. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua perkenananmu, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagi. Mari jemaat katakan dengan imanmu, Engkau ada di setiap hitungan-hitungan hari-hari kami Tuhan. ada Oh terima kasih. bersamaku Di setiap musim hidupku. tak pernah kau Tak pernah kau biarkan terima kasih Tuhan. sendiri. Kekuatan Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Jangan ragu kepada Tuhanmu. Tak pernah ku ragukan Bersamamu Bapa, kami lewati bulan-bulan ini bersama Tuhan. bersamamu Bapa, ku lewati. Oh terima kasih Tuhan. Perkenanan
kunci tampil ke depan. Setelah kita berdoa, nanti kita menyembah Tuhan setelah perjamuan bersamamu bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Amin, amin. Berkenanmu ya, teguhkan hatiku. teguhkan Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami aminkan semua firman yang sudah Engkau sampaikan Tuhan. Entah Engkau sedang berbicara segala pelanggaran kami, maupun berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kami aminkan itu untuk kami bawa pulang menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami akan terima perjamuan kudus-Mu mengingat kematian dan kebangkitan. Betapa baiknya Engkau Tuhan menjamin kehidupan kami. Kami syukuri, kami yang melayani maupun yang menerima pelayanan perjamuan kudus diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kau ada Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersamamu Bapa. Sidang jemaat yang di rumah sudah mempersiapkan roti dan anggurnya secara mandiri. Terima kasih Tuhan. Ku lewati semua.
bulan Februari ini kami mau bersamamu. Oh, kami perlu Engkau. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu. Mari berdirilah, mari kita berdiri yang sudah terlayani, menghadap Tuhan, bersyukur. Engkau baik Tuhan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, glory, glory. Engkau selalu baik bagi jemaat-Mu yang sederhana ini Tuhan. Engkau memperhatikan umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Oh, kami bersyukur. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Pemain musik, persiapkan dirimu. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Angkat roti di tangan kananmu. Oh, hati kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Mensyukuri pemeliharaan-Mu, roti hidup selalu tersedia untuk sidang jemaat ini. Firman Allah yang selalu baru tersedia untuk rumput bagi domba-domba-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas hadirnya Engkau sebagai tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Maka jemaat perhatikan. Perhatikan seluruh sidang jemaat. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Imani itu Yesus telah mati bagimu. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu. Jaminan untuk dosa-dosa diampuni. Hanya lewat darah Yesus Kristus. Engkau tidak bisa membayar dosamu dengan harta semahal apapun. Tapi setetes darah Yesus cukup mengampuni, memulihkan, menolong engkau dan saya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Hati kami penuh syukur. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Oh, jiwa kami naikkan sembah dan syukurmu jemaat. Naikkan syukurmu, betapa beruntungnya engkau digembalakan oleh Tuhan. Haleluya. Kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus. Jiwa kami penuh syukur, kami bersyukur. Haleluya. Glory, glory. Bagimu
segala hormat, keagungan, kemuliaan. Layaklah Engkau dipuji, layaklah Engkau disembah. Oh, kami bersyukur, bersyukur. Ketika kami menghitung hari-hari kami menemukan kebaikan-Mu. Bahkan ketika Engkau menegur kami temukan kasih sayang-Mu Tuhan. Ketika kami menghitung hari-hari kami temukan banyak berkat Tuhan kami terima. Ajari kami banyak bersyukur Tuhan. Mensyukuri semua anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah kami oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan menemukan pelanggaran di antara kami dan sidang jemaat-Mu, sucikan di dalam darah Yesus Kristus. Berkat-berkat Allah tersedia bagi kami yang mengasihi, yang memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Ya, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita boleh mempersiapkan persembahan. Dan kepada petugas persembahan, silahkan bisa mempersiapkan diri. Kita sambil angkat pujian terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh sekali lagi meneguhkan setiap kami, menegur dan mengingatkan setiap kami untuk kami boleh semakin menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan
sedikit dari apa yang Tuhan telah berikan bagi kami Tuhan. Sungguh tidak terhitung berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan dengan kerelaan hati kami Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Ya, untuk selanjutnya akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Shalom. Untuk pengumuman kita, nanti habis ibadah ini ada sekolah minggu jam 10. Dan hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini, jam 6, secara langsung. Dan juga kami akan undang untuk bergabung juga melalui Zoom dan akan dimasukkan di YouTube juga ya. Kemudian hari Minggu ibadah kita seperti saat tadi hari ini jam 8 dan dilanjutkan sekolah minggu. Kami kemarin sudah kita mau aktifkan lagi kaum muda kita. Tolong dari tim kaum muda dan kreatif ministry untuk bisa memikirkan supaya kita sudah bisa melakukannya. Jadi bagi anak-anak kita yang kaum muda nanti tidak datang ke sini, masih tetap seperti Zoom, nanti mereka akan memikirkan bagaimana caranya supaya kita masih bisa beribadah untuk kaum muda kita ya. Karena kita tidak tahu sampai kapan seperti ini. Kayak sudah beberapa dari teman-teman orang di Indonesia ini sudah mendapatkan vaksin, tapi kan tidak rata. Hanya masih beberapa, kita tidak tahu, masih tetap himbauan dari pemerintah tetap masih harus jaga jarak, menghindari kerumunan, masih sampai sekarang masih seperti itu. Kecuali mungkin kalau sudah dapat vaksin itu bisa, itu pun masih tetap pakai masker ya, tidak lepas masker. Walaupun kita sudah vaksin, tetap masih pakai masker, itu yang info yang kami dapatkan. Jadi kondisinya sampai kapan? Ya sampai virus itu berlalu dari seluruh dunia ya. Kita tetap berdoa, jangan jemu-jemu berdoa, tetap berdoa, jangan juga kendor semangatnya untuk beribadah. Apapun kondisinya mari kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Itu saja, jika ada pengumuman yang lain kami akan share di grup dan jadwal para pelayan akan kami share di grup juga. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama berdiri dan menutup. Hati kami telah bersuka cita Tuhan, karena kami diberi waktu untuk menyembah-Mu, beribadah kepada Tuhan pada Sabat ini. Lebih bersuka cita lagi hari ini Tuhan, karena yang kami kasihi Mama Silvi, Ibu Silviati, Oma Silviati berulang tahun yang ke-72 tahun pada hari ini. Kami turut bersuka cita Tuhan, untuk hamba-Mu ini diberkati Tuhan dan telah banyak menjadi berkat. Untuk terus kami doakan menjadi berkat. Baik di lingkungan di Sedati Asri ini maupun di gereja-Mu maupun di tempat lain ya Tuhan. Maka kami doakan penyertaan Tuhan di masa tuanya. Hingga lanjut umurnya Engkau memelihara, Engkau menyertai anak dan cucu-cucunya Tuhan. Kami bawa kehidupan hamba-Mu dalam tangan-Mu, khususnya dalam pelayanan di panti asuhan di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat, memberikan peluang-peluang untuk orang lain diberkati lewat pelayanan hamba-Mu ini. Terpujilah Tuhan untuk anugerah-Mu, kami turut bersyukur
dan menyerahkan hidupnya dalam tangan-Mu. Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang akan melakukan aktivitas sepanjang bulan Februari ini. Kami berdoa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tuntun bimbing kepada segala berkat-berkat penyertaan-Mu Tuhan. Yang sekolah Tuhan berikan hikmat meski tidak ada ujian nasional. Gairah untuk belajar terus Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Dan juga bagi yang mencari pekerjaan, yang sedang bekerja, bahkan anak kami Kristen yang baru lulus Tuhan. Tuhan sediakan semua yang terbaik untuk anak-anak muda ini. Terima kasih Tuhan, Melda yang lagi magang juga Tuhan tolong campur tangan. Supaya Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik untuk anak muda ini pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan pelayanan kami sebentar sore juga. Yang akan mendoakan satu orang calon gembala sidang di Nongko Jajar. Tuhan kiranya menolong acara ini supaya hamba Tuhan ini didoakan. Sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka seluruh sidang jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati dan melindungi engkau terus-menerus. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah nikah rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu yang dikerjakan tanganmu, berhasillah karena Tuhan. Diberkati sekolah kuliahmu. Diberkatilah engkau ibu-ibu janda yang sendiri, anak-anak kecil hingga lanjut usiamu. Pulanglah bersama dengan Tuhan hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, Bapa terima kasih. Bapa Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.